Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Soal Ayo Mencoba halaman 161 sampai 162. Pembahasan kali ini untuk soal nomor 11 sampai 20. Untuk nomor 1 sampai 10 ada di video sebelumnya. Soal nomor 11. Sebuah kerucut dengan volume 8.316 cm3. Tinggi kerucut 18 cm dan pi sama dengan 22/7. Hitunglah yang A panjang jari-jari kerucut, yang B luas selimut kerucut. Nah, tadi diketahui kalau volumenya 8.316 cm3, tinggi kerucut 18 cm, dan pi yang akan digunakan 22/7. Sekarang kita akan mencari panjang jari-jari kerucutnya. Kita akan mencari jari-jarinya berdasarkan volume kerucut. 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t sama dengan volume kerucut. Ini adalah rumus untuk mencari volume kerucut. Berarti 1/3 dikali 22/7 dikali r kuadrat dikali 18 sama dengan 8.316. Kita sederhanakan dulu, 3 dan 18 sama-sama kita bagi 3, berarti di sini 1, 18 bagi 3, 6. Nah, kita hitung 22/7 dikali 6 berarti 132/7. Maka kita peroleh r kuadrat dikali 132/7 sama dengan 8.316. Kita pindahkan 132/7 ke ruas sebelah kanan. Berarti kita tulis seperti ini. R kuadrat sama dengan 8.316 dikali 7/132. Kita sederhanakan dulu. 8.316 dan 132 di sini sama-sama kita bagi 132. Berarti di sini 1, kemudian di sini 63. Kita hitung 63 dikali 7, maka R kuadrat sama dengan 441. Karena kita mencari nilai R, maka R sama dengan akar dari 441, R sama dengan 21 satuannya cm. Jadi jari-jarinya adalah 21 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas selimut kerucut. Nah, ini adalah gambar kerucut. Sebelum itu kita akan mencari garis pelukis atau S terlebih dahulu. Adik-adik perhatikan gambar kerucutnya. Kita akan mencari nilai S menggunakan teorema Pythagoras. Berarti S sama dengan akar dari 21 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Sama dengan akar dari 441 ditambah 324. Sama dengan akar dari 765. 765 itu sama saja dengan 9 dikali 85. Maka akarnya bisa kita tuliskan 3 akar 85 cm. Sudah diperoleh nilai S-nya, sekarang kita akan mencari luas selimutnya. Rumus untuk mencari luas selimut kerucut yaitu pi dikali R dikali S. Berarti 22/7 dikali 21 cm dikali 3 akar 85 cm. Kita sederhanakan dulu. 7 dan 21 kita bagi 7, di sini hasilnya 1. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Sekarang kita hitung 22 dikali 3 cm dikali 3 akar 85 cm. Hasilnya adalah 198 akar 85 cm kuadrat. Soal nomor 12. Luas selimut kerucut 251,2 cm kuadrat. Garis pelukisnya adalah 10 cm. Hitunglah panjang jari-jari kerucut dan volume kerucut. Nah, ini yang diketahui ada luas selimutnya yaitu 251,2 cm kuadrat. Kemudian garis pelukisnya atau S sama dengan 10 cm. Pi yang akan kita gunakan 3,14. Yang pertama kita akan mencari panjang jari-jari kerucutnya menggunakan luas selimut kerucut.
Luas selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali S. Berarti 251,2 sama dengan 3,14 dikali R dikali 10 cm. Kita hitung maka diperoleh 251,2 cm kuadrat sama dengan 31,4 cm dikali R. Sekarang kita pindahkan 31,4 ke ruas sebelah kiri. Maka kita tuliskan R sama dengan 251,2 cm kuadrat per 31,4 cm. Maka hasilnya adalah R sama dengan 8 cm. Jadi jari-jarinya adalah 8 cm. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut. Ini adalah gambar kerucutnya. Untuk menentukan volume kerucut, kita butuh tinggi dari kerucutnya. Kita cari menggunakan teorema Pythagoras, maka T sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 100 dikurangi 64, sama dengan akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6 cm. Tingginya sudah diketahui, selanjutnya kita akan mencari volumenya. Volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 8 cm dikali 8 cm dikali 6 cm. Kita sederhanakan dulu. 3 dan 6 sama-sama kita bagi 3, maka di sini 1, 6 bagi 3, 2. Sekarang kita hitung 3,14 dikali 8 cm dikali 8 cm dikali 2 cm. Hasilnya adalah 401,92 cm kubik. Jadi volume kerucutnya 401,92 cm kubik. Soal nomor 13. Luas selimut tabung sama dengan 176 cm kuadrat, kemudian jari-jarinya atau R sama dengan 7 cm, dan Pi yang akan kita gunakan yaitu 22/7. Pertanyaannya, berapa cm kubik volume tabung tersebut? Untuk mencari volume tabung, kita butuh tinggi dari tabungnya. Nah, untuk mencari tinggi tabung, kita akan menggunakan luas selimut tabung. Luas selimut tabung sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali T. Berarti 176 cm kuadrat sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7 cm dikali T. Kita sederhanakan dulu. Di sini sama-sama kita bagi 7, maka hasilnya adalah 1. Nah, kita hitung 2 dikali 22 dikali 1 cm dikali T. Hasilnya adalah 44 cm dikali T. Kita pindahkan 44 cm ke ruas sebelah kiri. Maka kita tulis seperti ini. T sama dengan 176 cm kuadrat per 44 cm. Hasilnya adalah T sama dengan 4 cm. Nah, kita sudah peroleh tinggi tabungnya yaitu 4 cm. Selanjutnya kita mencari volume tabungnya. Volume sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali 4 cm. Kita sederhanakan dulu. 7 dan 7 sama-sama kita bagi 7, berarti hasilnya di sini 1. Nah, selanjutnya kita kalikan 22 dikali 1 cm dikali 7 cm dikali 4 cm. Hasilnya adalah 616 satuannya cm kubik. Soal nomor 14. Siti akan membuat tas berbentuk 5 segi 4. Panjang sisi tas 24 cm dan tinggi limasnya 35 cm. Berapa cm kuadrat kain yang dibutuhkan untuk membuat tas tersebut? Nah, ini adalah gambar tas yang akan dibuat oleh Siti berbentuk 5 segi 4. Di sini diketahui kalau tinggi limasnya adalah 35 cm dan panjang sisi tasnya di sini 24 cm. Di sini untuk alasnya itu berbentuk persegi, maka setiap sisinya berukuran 24 cm. Yang ditanyakan adalah kain yang dibutuhkan untuk membuat tas atau kita akan mencari luas permukaan limasnya. Untuk mencari luas permukaan limas, kita membutuhkan tinggi segitiganya. Menggunakan teorema Pythagoras, maka kita peroleh
Tinggi segitiga sama dengan akar dari 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Untuk ukuran 12 kita peroleh dari sisi persegi, yaitu setengahnya 24 dibagi 2. Maka tinggi segitiga sama dengan akar dari 1225 ditambah 144. Sama dengan akar dari 1369 sama dengan 37 cm. Nah, tinggi segitiganya sudah kita peroleh. Sekarang kita akan mencari luas permukaan limas atau luas kain yang dibutuhkan. Luas permukaan limas rumusnya yaitu luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga. Di sini karena sisi segitiganya ada 4. Sama dengan karena alasnya berbentuk persegi berarti S kuadrat ditambah 4 dikali luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Sama dengan 24 cm dikali 24 cm ditambah 4 dikali setengah dikali 24 cm dikali 37 cm. Di sini kita sederhanakan dulu 2 dan 24 sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 1, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kita hitung 24 cm dikali 24 cm hasilnya adalah 576 cm kuadrat. Kemudian 12 cm dikali 37 cm hasilnya adalah 444 cm kuadrat. Kita hitung 576 cm kuadrat ditambah 4 dikali 444 cm kuadrat hasilnya adalah 576 cm kuadrat ditambah 1776 cm kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah 2352 cm kuadrat. Jadi, luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tas adalah 2352 cm kuadrat. Soal nomor 15. Sebuah akuarium berbentuk tabung. Akuarium memiliki diameter 42 cm dan tinggi 50 cm. Akuarium tersebut diisi air hingga penuh. Berapa liter air yang diperlukan? Nah, diketahui kalau diameternya adalah 42 cm, maka jari-jarinya 21 cm. Dan tinggi tabungnya 50 cm. Ditanyakan berapa liter air yang dibutuhkan atau volume tabungnya. Volume tabung sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm dikali 50 cm. Kita sederhanakan dulu, 7 dan 21 kita bagi 7, 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Kita hitung 22 dikali 3 cm dikali 21 cm dikali 50 cm. Hasilnya adalah 69.300 cm kubik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dengan satuan liter. Maka harus kita rubah dulu satuan cm kubik ke liter. Adik-adik, kita ketahui kalau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka jika cm kubik kita rubah ke desimeter kubik, kita bagi dengan 1000. Berarti 69.300 dibagi 1000 sama dengan 69,3 desimeter kubik. Tadi 1 liter itu sama saja dengan 1 desimeter kubik. Berarti 69,3 desimeter kubik sama dengan 69,3 liter. Soal nomor 16. Hitunglah luas permukaan dan volume benda berikut. Nah, kita perhatikan bangun tersebut. Bangun tersebut terdiri dari 1 bangun balok dan 2 buah bangun limas. Misal setiap sisinya di sini kakak beri tanda supaya mempermudah ketika menghitungnya. Ini adalah sisi yang pertama, berarti bangun limas yang di bawah juga termasuk sisi yang pertama. Maka sisi yang pertama di sini ada 4 ya, karena di belakangnya sisinya itu sama. Selanjutnya ini sisi nomor 2. Sisi nomor 2 juga ada 4. Kemudian ini sisi ketiga ada 2, yaitu bagian depan dan belakang. Selanjutnya ini sisi 4 ada 2 juga, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ini adalah sisi nomor 5, ada 2 juga, yaitu bagian kanan dan bagian sebelah kiri. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaannya. Jadi luas permukaan ke seluruh bangun tersebut yaitu ada 4 dikali luas pertama, karena luas pertama sisinya ada 4.
kemudian ditambah 4 dikali luas sisi yang kedua, ditambah 2 kali luas sisi yang ketiga, ditambah 2 kali luas sisi yang keempat, dan ditambah 2 kali luas sisi yang kelima. Untuk mencari luas sisi yang pertama dan sisi yang kedua, kita membutuhkan tinggi segitiganya. Maka kita harus cari tahu dulu berapa tinggi segitiganya. Kita akan mencari tinggi segitiga yang pertama menggunakan teorema Pythagoras. Di sini sudah diketahui ukurannya tertera pada gambar tersebut. Maka tinggi yang pertama sama dengan akar dari 2,5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan akar dari 6,25 ditambah 36. Sama dengan akar dari 42,25. Hasilnya adalah 6,5 cm. Jadi untuk tinggi yang pertama yaitu 6,5 cm. Selanjutnya kita akan mencari tinggi segitiga yang kedua yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 36 sama dengan akar 61. Akar 61 adalah 7,8 cm. Kita sudah peroleh tinggi segitiga pertama dan tinggi segitiga kedua. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas permukaannya. Di sini kakak pisah-pisah akan kakak hitung setiap sisinya. Yang pertama kita hitung sisi bagian 1. Ada 4 buah berarti 4 dikali L1. Sama dengan 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi 1. Ini adalah rumus untuk mencari luas segitiga. Sama dengan 4 dikali setengah dikali 10 dikali 6,5. Nah, setelah dihitung maka diperoleh 130 cm kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari luas sisi yang kedua, berarti 4 dikali luas kedua. Sama dengan 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi segitiga yang kedua. Sama dengan 4 dikali setengah dikali 5 dikali 7,8. Sama dengan, maka hasilnya adalah 78 cm kuadrat. Nanti adik-adik coba hitung kembali, barangkali kakak ada kesalahan perhitungan. Kemudian kita akan hitung sisi bagian yang ketiga. Karena ada 2, maka 2 dikali L3. Sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar. Untuk sisi bagian yang ketiga, ini berbentuk persegi panjang, maka rumus luasnya adalah panjang dikali lebar. Sama dengan 2 dikali 24 dikali 8, hasilnya adalah 384, satuannya cm kuadrat. Kemudian kita hitung luas bagian yang keempat, 2 dikali L4 sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, sama dengan 2 dikali 14 dikali 5. Hasilnya adalah 140, satuannya cm kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari sisi bagian yang kelima, 2 dikali L5, sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, sama dengan 2 dikali 5 dikali 8. Hasilnya adalah 80 cm kuadrat. Nah, kita sudah peroleh luas setiap sisinya, tinggal kita gabungkan. Maka luas permukaannya sama dengan 130 ditambah 78 ditambah 384 ditambah 140 ditambah 80. Hasilnya adalah 812, satuannya cm kuadrat. Sekarang kita mencari volumenya. Bangun tersebut terdiri dari 1 buah balok dan 2 buah bangun limas. Maka volume gabungannya yaitu 2 dikali volume limas ditambah volume balok. Sama dengan 2 dikali 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, kemudian ditambah volume baloknya panjang kali lebar kali tinggi. Untuk alas limasnya ini berbentuk persegi panjang. Berarti kita tuliskan di sini 2 dikali 1/3 dikali 10 dikali 5 dikali 6. Kemudian ditambah volume baloknya 24 dikali 5 dikali 8. Nah, kita sederhanakan dulu 3 dan 6 sama-sama kita bagi 3. Di sini hasilnya 1, 6 bagi 3, 2. Kita hitung 2 dikali 1 dikali 10 dikali 5 dikali 2.
Hasilnya adalah 200, kemudian ditambah 24 dikali 5 dikali 8. Hasilnya adalah 960. Kita jumlahkan 200 ditambah 960. Hasilnya adalah 1160, satuannya cm kubik. Jadi volume benda tersebut adalah 1160 cm kubik. Soal nomor 17. Adik Udin mempunyai celengan seperti gambar berikut. Setelah diukur, tinggi celengan 20 cm dan diameternya 14 cm. Berapa cm kubik volume celengan tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, berapa cm kuadrat luas permukaan celengan tersebut? Nah, adik-adik coba perhatikan gambar tersebut. Celengan ini terdiri dari bangun tabung dan bangun kerucut. Untuk tinggi tabungnya yaitu 14 cm, kemudian diameter celengannya adalah 14 cm, dan tinggi keseluruhan celengan adalah 20 cm. Berarti di sini kita bisa peroleh kalau tinggi kerucutnya adalah 6 cm. Dihitung dari 20 cm dikurangi tinggi tabung yaitu 14 cm. Maka diketahui kalau tinggi keseluruhan 20 cm, maka tinggi tabung sama dengan 14 cm dan tinggi kerucut sama dengan 6 cm. Diameternya adalah 14 cm, maka jari-jarinya 6 cm. Kita akan mencari volumenya, berarti kita hitung volume kerucut ditambah volume tabung. Sama dengan 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t, kemudian ditambah volume tabung pi dikali r kuadrat dikali t. Sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 6, kemudian ditambah 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 14. Kita sederhanakan dulu, 3 dan 6 sama-sama kita bagi 3, maka di sini 1, 6 bagi 3, 2. Kemudian kita sederhanakan lagi, 7 dan 7 sama-sama kita bagi 7. Selanjutnya kita hitung 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 dikali 2, hasilnya adalah 308. Kemudian ditambah, kita sederhanakan dulu volume tabungnya, 7 dan 7 sama-sama kita bagi 7, maka hasilnya di sini 1. Kita hitung 22 dikali 1 dikali 7 dikali 14, hasilnya adalah 2156. Tinggal kita jumlahkan, 308 ditambah 2156, hasilnya adalah 2464, satuannya cm kubik. Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan celengan. Sebelum itu, kita harus cari tahu dulu berapa sisi miring dari bangun kerucutnya. Kita menggunakan teorema Pythagoras, kita akan mencari sisi miring dari bangun kerucut. Maka S sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan akar dari 36 ditambah 49, sama dengan akar dari 85. Akar dari 85 adalah 9,2. Nah, sekarang kita tentukan luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ditambah luas alas. Sama dengan pi rs ditambah 2 pi rt ditambah pi r kuadrat. Sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 9,2 ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 14, kemudian ditambah 22/7 dikali 7 dikali 7. Kita sederhanakan dulu. 7 dan 7 di sini sama-sama kita bagi 7, maka hasilnya adalah 1. Di sini juga sama-sama kita bagi 7. Selanjutnya kita hitung 22 dikali 1 dikali 9,2. Hasilnya adalah 202,4. Kemudian kita hitung lagi 2 dikali 22 dikali 1 dikali 14. Hasilnya adalah 616. Dan kita hitung 22 dikali 7. Hasilnya adalah 154. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. 202,4 ditambah 616 ditambah 154. Hasilnya adalah
972,4 satuannya cm². Soal nomor 18. Tas milik Meli berbentuk prisma segitiga, sisi segitiga 90 cm dan tinggi prisma 10 cm. Berapa cm² luas kain yang dibutuhkan untuk membuatnya? Nah, ini adalah gambar dari tas Meli yang berbentuk prisma segitiga. Di sini diketahui kalau sisi segitiganya 30 cm, berarti tas Meli ini berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian tinggi prismanya adalah 10 cm. Kita akan mencari luas kainnya atau mencari luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas ditambah tinggi prisma. Nah, sebelum kita mencari luas permukaannya, kita cari tahu dulu berapa tinggi dari segitiganya. Nah, kita akan mencari tingginya. Berarti tinggi segitiga sama dengan akar dari 30 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Sama dengan akar dari 900 dikurangi 225, sama dengan akar dari 675. Hasilnya adalah 15 akar 3 cm. Nah, sekarang kita hitung luas permukaannya. Di sini luas alas berarti luas segitiga, sama dengan 2 dikali setengah dikali alas dikali tinggi segitiga, kemudian ditambah keliling alas. Alasnya berbentuk segitiga, maka kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi dikali tinggi prisma. Sama dengan 2 dikali setengah dikali 30 dikali 15 akar 3, kemudian ditambah sisi alasnya yaitu 30 ditambah 30 ditambah 30 dikali tinggi prismanya yaitu 10. Kita sederhanakan dulu, 2 dan 2 sama-sama kita bagi 2, maka hasilnya adalah 1. Sekarang kita hitung, 1 dikali 30 dikali 15 akar 3, hasilnya adalah 450 akar 3. Kemudian kita hitung, 30 ditambah 30 ditambah 30, hasilnya adalah 90, kemudian dikali 10, hasilnya adalah 900. Berarti 450 akar 3 ditambah 900, hasilnya tetap 450 akar 3 ditambah 900 satuannya cm². Soal nomor 19. Tempat air minum milik Edo berbentuk bola. Diameter tempat air tersebut 14 cm. Berapa liter volume air di dalamnya? Nah, ini adalah tempat air minum yang berbentuk bola. Diketahui kalau diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Kita akan mencari volumenya, berarti volume sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Kita sederhanakan dulu. 7 dan 7 sama-sama kita bagi 7. Kita hitung 4/3 dikali 22 dikali 7 dikali 7. Hasilnya adalah 4312/3. 4312/3 sama dengan 1437,33, satuannya cm3. Karena yang ditanyakan dalam satuan liter, maka harus kita rubah dulu dari cm3 ke satuan liter. 1 liter itu sama saja dengan 1 desimeter kubik. Berarti dari cm3 kita rubah ke desimeter kubik terlebih dahulu. Dari cm3 ke desimeter kubik itu naik 1 tingkat, maka kita bagi dengan 1000. 1437,33 dibagi 1000 sama dengan 1,43733 satuannya desimeter kubik. Tadi 1 liter sama saja dengan 1 desimeter kubik. Maka 1,43733 desimeter kubik sama dengan 1,43733 liter. Soal nomor 20. Sebuah kotak makanan terbuat dari kertas, bentuknya prisma segi 6. Nah, ini adalah bentuk dari prisma segi 6. Panjang sisi kotak makanan 4 cm dan tingginya 20 cm. Berapa cm kubik luas kertas yang dibutuhkan untuk membuatnya?
Nah, ini adalah bentuk dari prisma segi 6. Diketahui kalau panjang sisinya 4 cm dan tingginya 20 cm. Kita perhatikan alas dan tutupnya ini berbentuk prisma segi 6. Bentuknya sama ya. Nah, ini kakak gambarkan ulang. Ini terdiri dari 6 buah segitiga, di mana setiap sisinya ini berukuran 4 cm. Karena berbentuk segitiga sama sisi, maka di setiap sisinya berukuran 4 cm semua. Untuk mencari luas permukaan, kita cari tahu dulu berapa tinggi dari segitiganya. Berarti tinggi segitiga sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 dikurangi 4, hasilnya adalah akar 12. Akar 12 sama dengan 2 akar 3. Setelah kita peroleh tinggi segitiga, kita cari tahu berapa luas dari segitiganya. Kita cari misal luas dari segitiga APB. Cukup kita cari salah satu segitiganya. Berarti setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan setengah dikali 4 dikali 2 akar 3. Hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, setelah kita peroleh luas dari salah satu segitiganya, sekarang kita cari luas kertasnya atau luas permukaan. Berarti luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas sisi tegak. 2 dikali luas alas karena di sini ada alas dan ada tutupnya. Kemudian di sini sisi tegaknya ada 6 buah sisi. Berarti 2 dikali luas alas, karena luas alasnya terdiri dari 6 buah segitiga, maka kita tuliskan rumusnya 2 dikali 6 dikali luas segitiga, kemudian ditambah 6 dikali luas persegi panjang, karena persegi panjangnya atau sisi tegaknya ada 6 buah. Berarti 2 dikali 6 dikali 4 akar 3 ditambah 6 dikali 20 dikali 4. Sama dengan 48 akar 3 ditambah 480. Hasil akhirnya adalah 48 akar 3 ditambah 480, satuannya cm kuadrat. Hasilnya tetap seperti itu. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.